Halo anak-anak, hari ini saya mau menjelaskan tentang salah satu soal di esai nanti ya. Jadi nomor 1 nih, sebuah lomba cerdas cermat. Aturan penilaiannya adalah jawaban benar mendapat skor 5, kalau salah minus 2, dan kalau tidak menjawab angkanya 0. Seorang peserta menjawab 28 soal dari 40 soal. Dan jika 22 jawabannya benar dan sisanya salah, berapa total skor yang diperoleh? Jadi untuk soal seperti ini, kan tadinya awalnya ada 40 soal ya, tapi jawabannya nggak semua benar. Ada jawaban yang benar, ada jawaban yang salah, dan ada yang kosong. Nah, untuk yang benar kasih skornya 5 ya. Di sini kita lihat nih, ada 22 jawaban benar, berarti 22 dikali jawaban benarnya nilainya 5. Maka hasilnya 110 poin. Nah, yang salah berapa? Kalau yang tadi jawaban benarnya ada 22, ini kan benar dan salah termasuk dalam soal yang dijawab ya. Soal yang dijawab itu totalnya 28. Berarti bisa kita bilang ini 28 ya. Kalau benarnya 22, berarti salahnya 28 kurang 22 dong, 6 ya. Jadi 6 dikali sama minus 2, maka hasilnya minus 12. Nah, sisanya adalah nggak dijawab alias kosong. Berarti dari 40 soal, kalau udah diambil 28 untuk yang benar salah, maka akan ada sisa 12 soal yang nggak dijawab alias kosong. Di 12 dikali dengan 0, maka hasilnya 0. Nah, tinggal kita jumlah ini. 110 tambah minus 12 tambah 0, hasilnya 98 poin ya. Selanjutnya bisa kita lihat di nomor 2. Jika 1,249, 249, 249 dan seterusnya adalah A per B dalam bentuk pecahan paling sederhana, maka hitunglah A min B. Nah, kalian bisa lihat di sini 249, 249 itu kan berturut-turut, berulang lagi gitu ya. Nah, caranya kita harus pisahin dulu nih antara 1 dengan desimalnya. Oke, jadi 1 ditambah 0,249, 249, 249 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini ya kita anggap sebagai X ya. Nah, seandainya saya kaliin dia, ini kan tiga angka yang berulang-ulang ya. Ya, saya kalikan dia dengan 1000, maka 1000 kali X adalah 1000 dikali 0,249, 249 dan seterusnya gitu ya. Nah, kan nolnya ada 3 nih, berarti kita geser 3, 1, 2, 3 gitu ya. Maka dari 1000 X itu sama dengan
249,249 terus gitu. Itu nilai dari 1000x ya. Nah, kalau kita mau cari x-nya, kita pasang x-nya di bawah nih. X adalah 0,249 terusnya gitu ya. Nah, terus kita bisa kurangin nih. Kurangin gitu ya. 1000x dikurangin x, maka hasilnya 999x sama dengan, nah karena ini sama belakangnya, boleh kalian highlight, ini sama nih ya, dan ini juga sama, maka sisa depannya doang 249. Nah, jadi nilai X adalah 249 per 999. Nah, tadi di sini dibilang paling sederhana. Kita bisa bagi 3 ya. 249 dibagi 3. 83 per 999 itu dibagi 3 jadi 333. Ya. Nah, setelah ini baru kita gabungin lagi dengan si satunya. Si 1 tambah 83 per 333. Ya. Jadi 183 per 333. Nah, kalau kalian bikin jadi pecahan biasa, itu kan jadi 1 dikali 333 ditambah 83 ya, jadi 416 per 333 ya. Maka hitunglah A dikurang B, jadi 416 ini yang sebagai A ya, ini sebagai B yang di bawah, dikurangin 333, maka hasilnya 83. Kalau kalian mau cepet ya, hasilnya itu udah jelas yang atas ini, karena selisih ya. Tapi tergantung apa pertanyaannya nanti. Seandainya depannya 1, ini udah langsung 83. Kecuali kalau depannya bukan 1, misalkan 2 ya, pasti beda lagi hasilnya. Pengecualian doang buat yang depannya 1. Ya, kita bisa lanjut di nomor 3 ya. Sisipkan 2 pecahan di antara 4/7 dan 9/11. Nah, kalau dapat soal kayak gini, nah kita harus samain dulu bawahnya ya. Jadi 4/7 dan 9/11 gitu ya. Nah, buat disamain bawahnya kita kaliin aja nih. Misalkan sekarang kan 7 sama 11 ya. 7 dikali 11 gitu maksudnya ya. Jadi 11 ini kaliin semua ke dia sama dia ya. Begitu juga dengan 7 kaliin ke 9 juga kali ke 11 gitu ya. Nah, jadinya 11 dikali 4 11 dikali 4 44 per 77 ya. Terus 7 dikali 9 63 per 77. Nah, kalau bawahnya udah sama nih, tinggal atasnya ya. Nah, dibilang sini ada 2 pecahan. Berarti nanti ada pecahan yang pertama dan pecahan yang kedua gitu ya. Pasti bawahnya 77 juga. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan pecahan ini kan lompat 1, lompat 2, lompat 3 gitu ya. Berarti nanti pembaginya harus 3. Jadi 63 kita kurangin dulu dengan 44.
Hasilnya 19. Ya, nah, nanti 19 tuh kita bagi 3. 19 per 3. Ya, dapatnya 6 1/3. Ini adalah lompatan-lompatan yang akan kita masukin. Ya, jadi dari 44 tambah 6 1/3. Hasilnya 51/3. Nah, setelah itu tambahin lagi. Ya. 51/3 ditambah dengan 6 1/3. Maka hasilnya 56 2/3. Nah, angka-angka ini yang ada di sini dan sini. Ya, jadi bisa kita tulis 44 per 77. Selanjutnya 51/3 per 77. Selanjutnya 56 2/3 per 77. Baru terakhir 63 per 77. Nah, tapi kan kalau kayak gini jelek ya. Ada pecahan dalam pecahan. Nah, alangkah baiknya kita rapihin nih. 50 kali 3 tambah 1. Yang atas itu kan jadinya 151 per 3 per 77 gitu ya. Nah, satu lagi 56 kali 3 itu udah 168 ya. 168 tambah 2 170 per 3 per 77 ya. Nah, setelah itu 3-nya digabungin sama 77. Jadi hasilnya 151 per 231 170 per 231. Nah, kalau kita kurang, wah kayaknya gede banget nih, ya kita kaliin aja nih yang samping ini, kita kaliin juga sampai bawahnya 231 ini ya, kali 3 semua. Jadi khusus untuk yang ini sebelahnya tuh jadi kali 3, 44 kali 3 1 3 2 per 231. Yang ini 63 dikali 3 189 per 231. Nah, kita coba ya dari sini ke sini berapa sih loncatannya. 151 kurang 132. Oh, 19. Nah, dari sini ke sini sama tambah 19 ya. Sini ke sini tambah 19. Jadi untuk soal yang ini ya, letaknya tuh harus bagus gitu ya, nggak sembarangan. Letaknya selisihnya sama semua. Ya, oke. Nah, jadi jawabannya adalah 151 per 231 dan 170 per 231. Ya, kita lanjut di nomor keempat. 2 bilangan berbanding 3 banding 5. Jika bilangan pertama ditambah 10, bilangan kedua dikurang 6. Perbandingan menjadi 2 banding 3. Ya, tentukan jumlah bilangan mula-mula. Oke, untuk soal yang kayak begini ya, kalian lihat 3 berbanding dengan 5. Itu kan bukan angka sebenarnya, itu hanya pembandingan ya. 3 banding 5. Jadi kalau bukan angka sebenarnya, bolehlah kita tambahin variabel X di sini. Berbanding 5X. Nah, ternyata dibilang bilangan pertama ditambah 10. Ini yang pertama nih. Si 3X. Ditambah dengan 10 dan bilangan kedua dikurang 6.
Maka bilangan pertama menjadi 3x tambah 10 berbanding 5x dikurang 6. Nah, setelah itu ini adalah 2 berbanding 3 ya. Nah, enaknya kita bikin dia bersusun atas bawah. Jadi 3x tambah 10 per 5x kurang 6 adalah 2 banding 3. Nah, setelah ini boleh kita kali silang ya. Kita kali silang antara ini dan satu lagi ini gitu ya. Oke, jadi 3 dikali dengan hasil semua ini nih, 3x tambah 10 sama dengan 2 dikali 5x kurang 6. Jadinya 9x tambah 30 sama dengan 10x dikurang 12. Nah, kalian lihat 9 sama 10. 9 lebih kecil ya. Kita pindahin ke sebelah kanan. 12 kan lebih kecil, pindahin ke sebelah kiri. Jadi 30 ditambah 12 sama dengan 10x kurang 9x. Oh iya, saya buatkan ini deh, tunjuk. Gitu. Kurang 30 tambah 12 jadinya 42 sama dengan 10 kurang 9 1x. Nah, berarti udah ketemu nih x-nya ya. Nah, kalau kita udah dapat nih x-nya, tinggal kita tentukan jumlah kedua bilangan mula-mula ya gitu. Nah, mula-mula kan ini 3x sama si 5x nih ya. Jadi kita ambil pakai yang ini aja. 3x tambah 5x berapa ya? Oh, pasti tahu dong. 3x ditambah 5x itu 8x. Kita tulis di sini ya. 8x. Nah, berapa itu 8x? 8 dikali x-nya udah ada nih, 42. 8 dikali 42 ya. Belakang dulu 16 1 3 3 6. Nah, ini jawabannya. Nah, kita lanjut di soal kelima. Masalah waktu dan pekerjaan. Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 24 pekerja dalam 20 hari. Oh ya, kita samakan konsep dulu ya. Kalau satu orang bekerja ya dalam satu hari menyelesaikan satu tugas, maka kalau ada 24 orang dalam satu hari dia dapat menyelesaikan 24 tugas. Misalkan 24 orang ini kerja dalam 20 hari. Maka banyak kerjaan yang harus dikerjakan, ada 480 tugas. Nah, inilah target yang harus diselesaikan di proyek tersebut. Ya, nah ceritanya gimana nih? Setelah 12 hari bekerja, artinya selama 12 hari itu kan kerjanya normal. Jadi kita hitung dari hari pertama sampai hari ke-12. Itu kerja normal dengan 24 orang pekerja. Berarti berapa banyak tugas yang selesai dalam 12 hari ini? 12 dikali 24. 288 tugas ya yang selesai. Nah, mulai hari ke-13. Nah, ini baru ada masalah ya. 6 orang nggak bisa kerja selama 2 hari.
hanya 6 orang selama 2 hari ya, jadi sampai 2 hari ke depan, 13 dan 14 ya, 2 hari nggak kerja. Hari ke-15 nya mah normal lagi. Jadi selama 13-14 nih ada 6 orang yang nggak kerja. Dari 24 sakit 6. Berarti selama 2 hari ini tetap yang lain tetap kerja. Yang kerja 24 kurang 6, jadi 18 orang yang kerja selama 2 hari. Ya, kita anggap 18 kali 2 gini ya. Jadi ada 36 tugas yang selesai di 2 hari itu. Secara keseluruhan dia udah mengerjakan 288 dan 36. Jadi kita tambah ini 288 ditambah 36. Hasilnya 324 tugas yang sudah selesai pada hari itu. Nah, sekarang tinggal berapa hari lagi? Ya, udah kepake 12 hari dan 2 hari. Udah 14 hari tuh kepake. Berarti tinggal 6 hari tersisa. Ya, tugasnya apa udah selesai? Oh, belum. Dari 480 baru selesai 324. Jadi tugasnya sisa tugas adalah 480 dikurangin 324. Ya, hasilnya 156. Ya, tinggal 156 tugas. Harus selesai ya dalam 6 hari. Tapi gak mungkin dong bisa selesai orangnya targetnya gak segitu. Berarti dia harus tambah orang ini. Ya, harus tambah orang. Kalau 6 hari kali 24 itu 144 gak selesai. Harus tambah orang ini. Ya, kita coba ya. 156 bagi dengan 6. Ya, 12 sama 36. 26 orang. Jadi kalau mau selesai dalam 6 hari, ya, proyek ini harus dikerjakan oleh 26 orang. Sedangkan dia cuma punya 24 orang pekerja. Berarti kita harus nambah dong. Dari 24 harus nambah supaya jadi 26 tambah 2 pekerja. Ya.